Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kebaktian Perjamuan Kudus Pembangunan GKJW kita laksanakan pada hari ini tetap bersama keluarga di rumah masing-masing seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan, tentu tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur atas segala kebaikannya. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan sajalah kita disatukan dan mendapat keselamatan yang sejati. Marilah dalam mengawali kebaktian Perjamuan Kudus Pembangunan GKJW ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20, baitnya yang pertama dan yang keempat, "Oh hari istirahat." Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati Sarah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Pun hari Minggu ini panggilan terdengar dan umat menghadiri kumpulan yang besar, di mana firman Tuhan menyuar yang gelap. Terhidang roti surga dan air hayat. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama memasuki kebaktian Perjamuan Kudus Pembangunan GKJW dan setiap kita mengambil saat teduh. Kebaktian Perjamuan Kudus Pembangunan GKJW pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 29 bait pertama dan yang kedua. Patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama memasuki panggilan pertobatan, dan dengan demikian kita juga akan memasuki doa pengakuan dosa yang akan kita lakukan secara pribadi, di mana kita akan mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kemudian nantinya akan kami lanjutkan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami sebagai satu tubuh Kristus, dan Engkaulah kepala yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari sebagai tubuh Kristus, kami masih belum bisa saling bekerja sama. Kami seringkali masih melakukan kehendak kami sesuka hati kami. Ampunilah kami ya Bapa atas setiap dosa dan kesalahan kami. Mampukanlah kami mau untuk bersama-sama berjalan dengan saudara-saudara kami, dengan rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Mampukanlah kami untuk dapat berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami senantiasa diliputi oleh kedamaian. Kami serahkan hidup kehidupan kami hanya di dalam kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah, sebab Tuhan Maha Pengampun. Ia akan mengampuni setiap orang yang mau datang dan mengakui segala kesalahan dan pelanggaran dengan hati yang tulus. Dalam Alkitab tertulis firman-Nya yang demikian, di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah, dan bersama dengan firman Tuhan yang telah kita baca menguatkan kita bahwa kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kita bersama menyanyi dari NKB 167 bait pertama dan yang ketiga, Tuhan Yesus Sahabatku.
Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba waktunya bagi kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama berdoa. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu senantiasa membawa kedamaian. Kehadiran-Mu senantiasa membawa sukacita dan kebaikan bagi semua orang. Ajarilah kami hidup di dalam kasih, seperti firman Tuhan yang hendak kami renungkan pada saat ini. Kiranya hidup kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai dasar di dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang kita baca dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21 yang demikian kesaksiannya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian judul perikop. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku."
lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pemberitaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 8, bait 5 dan yang ke-6, Bukalah Gapura Indah. Dan kuatkanlah percaya dalam hati anakmu, agar iblis tak berdaya meruntuhkan imanku. Tuhan hanya firman-Mu, bintang pandu hidupku. Berbicaralah Tuhanku, aku siap mendengar, dan nyatakan kehendak-Mu, sumber hayat yang benar. Dalam susah yang pedih, roti surga Kau beri. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang tentu adalah cerita yang sangat akrab di telinga kita. Sejak anak-anak sampai dengan saat ini, bisa berpuluh-puluh kali kita mendengar mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan yang cukup bagi kebutuhan 5.000 orang. Dan itu tentu hanya untuk laki-laki saja dan belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, dalam perenungan Perjamuan Kudus Pembangunan GKJW di tahun 2020 ini, saya ingin mengajak kita memaknai ulang kisah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang bersama akan kita renungkan berdasarkan bacaan kita pada saat ini, untuk kita kemudian menghayati tentang Perjamuan Kudus Pembangunan GKJW. Yang pertama, Yesus menganggap bahwa para murid sebagai mitranya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam keempat kitab Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tentu menceritakan kisah yang sama. Tetapi isi dan amanatnya berbeda. Yohanes mencatat bahwa yang menginisiasi akan kebutuhan makan malam orang banyak itu adalah Yesus. Tentu itu dengan maksud juga untuk mencobai para murid. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi Yesus mencoba untuk
memancing kepekaan hati para murid. Tetapi kalau kita memperhatikan ketiga Injil sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas, di sini kita akan bersama melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, ide makan malam berawal dari kegundahan hati para murid. Jadi berbeda nggih antara Injil sinoptik dengan Yohanes. Dan soal siapa pemilik roti dan ikan juga ada perbedaan. Injil Yohanes menuturkan bahwa yang memiliki roti dan ikan tidak lain adalah seorang anak. Dan ini tentu berbeda sekali dengan yang dikisahkan dalam Injil sinoptik, bahwa yang memiliki roti dan ikan tidak lain adalah para murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdasarkan pada bacaan kita saat ini, maka kita juga melihat bahwa para murid ditempatkan sebagai posisi sebagai mitra ruang gawe Yesus dan turut mengambil bagian dalam pemberian makan kepada orang banyak. Ketika murid Yesus ini menyampaikan kepada Yesus di ayatnya yang ke-15, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Yesus justru merespon, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ketika Yesus berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana respon para murid? Apakah para murid ini menghindar dan menolak? Ternyata tidak. Para murid justru dengan sigap dan cekatan mereka berucap siap, dan mereka mengatakan di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-17, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan para murid pun segera menyerahkan roti dan ikan yang dimiliki mereka kepada Yesus di ayatnya yang ke-18. Dan bukan hanya berhenti di sana, para murid ini juga mempersiapkan pekerjaan selanjutnya, yaitu menyiapkan makan malam bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada poin ini Yesus melihat murid-murid, demikian juga orang banyak yang mengikuti dia sebagai mitranya. Mereka adalah mitra. Mereka saling berkelindan, erat menjadi satu, dan mereka memiliki peran masing-masing terhadap keberhasilan sebuah pelayanan. Mereka pula yang memberikan dukungan yang besar dan memotivasi pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW yang saat ini kita lakukan, kita diingatkan kembali akan jati diri kita. Kita diingatkan kembali akan keberadaan kita, bahwa kita ini adalah mitra Allah. Dengan demikian, ketika saya dan panjenengan adalah kawan sekerja Allah, itu juga menuntut kita untuk senantiasa dapat menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Dan mari saudara yang kasih Tuhan, kita turut ambil bagian seperti halnya murid-murid Yesus yang mau memberi makan banyak orang. Yang kedua, kesediaan para murid untuk menjadi agen pembaharu. Kesediaan para murid menyerahkan bekal bawaannya,
yaitu roti dan ikan, yang kemudian dibagikan kepada orang banyak, menunjukkan adanya transformasi, menunjukkan adanya sebuah perubahan pemahaman dan sikap yang dimilikinya. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, menyerahkan apa yang dimilikinya buat orang lain tidak mudah. Dan itu berarti bahwa murid memahami akan konsekuensi yang akan terjadi. Bahwa bekal makanan mereka itu akan habis dan tidak ada yang bisa mereka konsumsi lagi karena itu diberikan buat orang lain. Dan dengan kata lain ya mereka siap menanggung rasa lapar ataupun haus demi orang lain. Saudaraku, secara psikologis dan teologis, para murid ini siap menjadi agen pembaharu. Kok bisa? Ya, mereka memperbarui pemikiran dan pemahaman yang selama ini dianutnya. Bahwa sebagai pekerja, entah itu nelayan, entah itu pemungut cukai, pemungut pajak yang biasanya berorientasi ekonomis untuk keuntungan pribadi, untuk kepentingan diri, yang dipahami mereka sepanjang mereka bekerja semua berubah. Orientasi hidup mereka berubah dari diri sendiri kepada orientasi sosial. Dari mengedepankan kepentingan pribadi beralih untuk kepentingan bersama. Ini menarik saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga bergereja dalam konteks GKJW. Perjamuan kudus pembangunan ini sebagai momen yang tepat untuk kita dapat berefleksi kembali dan melanjutkan aksi sebagai agen pembaru, membawa perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak lain kita diajak untuk membawa perubahan yang baik. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menghadirkan kasih Tuhan, membawa perubahan yang baik, menciptakan suasana yang sejuk di tengah. Mungkin orang sedang berselisih dan lain sebagainya, kita hadir di sana untuk membawa kesejukan. Di saat orang lain bisa saja menyimpan dendam, iri hati, kita hadir untuk membawa perubahan. Hidup kita damai, kita menghadirkan damai pula bagi orang lain, menyatukan orang yang sedang dalam permusuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cita-cita besar GKJW mandiri dan menjadi berkat pada akhirnya bisa tercapai. Dan tentu saja cita-cita GKJW yang mandiri dan menjadi berkat tadi harus kita pahami bahwa itu sudah terjadi dan terus akan disempurnakan secara ekskatologis dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir adalah perjamuan kudus pembangunan GKJW ini adalah perjamuan Tuhan. Sarana yang kita gunakan baik roti dan anggur, ketika itu memasuki meja perjamuan kudus bukan hanya sekedar roti dan anggur, tetapi kemudian mendapat makna yang baru bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dan melambangkan akan perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali menghayati panggilan kita bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Dan Allah sendiri di dalam perjamuan ini yang mengundang panjenengan untuk kembali
menghayati akan kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai mitra Allah, kita dapat hidup sebagai agen pembaharu. Kita bisa hadir senantiasa membawa kedamaian bagi orang lain, sehingga tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankannya bagi kita tidak menjadi sia-sia oleh karena sikap hidup kita. Tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan, dan Tuhan yang senantiasa hadir untuk membersamai dan menyertai kita. Selamat menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan memasuki pelayanan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Saudaraku, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam
organisasinya. Bersama kita saat ini akan menyanyikan Kidung Jemaat 313, baitnya yang pertama, Hai berdandanlah jiwaku. Hai berdandanlah jiwaku, ambil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Ini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ini kau bersamanya. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita bersama-sama memasuki doa untuk semakin menyiapkan dan memantapkan hati kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersama berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid-Nya sambil berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Tuhan pecahkanlah roti hayat, pakai di tas
terimalah, terimalah. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Wonten darah suci mancur ing arti Golgota, gerahipun Gusti Yesus kangge jagat dosa, kangge jagat dosa, kangge jagat dosa. Gerahipun Gusti Yesus kangge jagat dosa. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bersama kita akan mundur dari meja perjamuan ini dan menyanyi dari Kidung Jemaat 249 baitnya yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita mengucap syukur oleh karena kasih, penyertaan, perlindungan Tuhan kepada kita masing-masing, terlebih di dalam persekutuan kita melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Pada saat ini, sebagai dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan pada saat ini, persembahan berupa amplop sebagai persembahan syukur, perjamuan kudus, dan persembahan kantong. Dan bersama-sama kita akan memasyurkan nama Tuhan sambil persembahan diaturkan melalui PKJ nomor 264, bait pertama, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan sekali lagi Engkau berikan bagi kami untuk datang dalam meja perjamuan Tuhan. Kami telah menghayati akan tubuh darah Yesus yang tercurah bagi kami. Mampukanlah kami untuk dapat hidup sebagai rekan sekerja Allah, sebagai mitra Allah yang membawa kebaikan bagi banyak orang, yang menghadirkan damai sejahtera, yang membawa perubahan yang baik untuk lingkungan sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik itu kantong ataupun melalui amplop sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang berkenan menerimanya, dan semua hanya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini, serta pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu GKJ Mojosari Rejo. Berkatilah juga bagi para bendahara yang Tuhan telah pilih untuk mengelola keuangan gereja, hikmat yang daripada Tuhan dinyatakan atas para bendahara gerejamu. Pada saat ini kami juga menyerahkan
keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang lindungi, sertai keluarga kami di setiap langkah kehidupan harian yang kami jalani. Berikan kepada kami kekuatan. Kiranya kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Kami senantiasa dapat belajar dan hidup di dalam kasih dan pengampunan. Mampukanlah kami sebagai suami istri untuk menjaga kesetiaan kami. Mampukanlah kami sebagai orang tua untuk mendidik, membimbing putra-putri kami, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah sekolah anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan mereka di dalam menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Bahkan ketika masih ada di antara anak-anak-Mu yang masih belajar di rumah, Tuhan, kiranya Tuhan mampukan anak-anak kami punya semangat belajar meskipun di rumah. Dengan didampingi orang tua, Tuhan berikan kesabaran, kemampuan bagi orang tua di dalam mendampingi putra-putri mereka. Segala harapan masa depan yang kami miliki, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Berkatilah gereja-Mu di dalam tumbuh kembangnya. Kiranya gereja-Mu senantiasa hadir membawa berkat bagi lingkungan sekitar, orang di sekitar kami. Terlebih tubuh GKJW. Kiranya GKJW senantiasa hadir, semakin mandiri dan menjadi berkat dimanapun kami berada, khususnya di bumi Jawa Timur. Kami serahkan Tuhan pelayanan yang ada di tengah gereja-Mu ini. Biarlah kami boleh lakukan semuanya dengan ketulusan, kesungguhan hati kami, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati untuk tim medis. Tuhan berkati para relawan yang mengambil bagian di dalam tugas khusus kesehatan ini. Tuhan anugerahkan kesehatan yang baik bagi mereka, kekuatan, kemampuan di dalam melakukan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih terkena COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka dengan setiap sarana yang ada, sehingga mereka bisa berpulih dan boleh kembali bersama dengan keluarga mereka. Kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami serta pergumulannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan juga nyata dan diberikan kepada para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Inilah yang menjadi seru doa kami, dan kami menyerahkan kehidupan selanjutnya yang hendak kami jalani. Kami tidak tahu apapun yang terjadi di depan, tapi satu hal yang pasti yang kami yakini, yang kami imani, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan berjalan bersama dengan kami. Inilah yang menjadi seru doa kami ya Bapa, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus, dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 102 bait pertama dan yang ketiga, amanat Yesus menuntun kita. Amanat Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Ayunkan langkah yang pasti berteguh iman, amanat Tuhan lakukanlah terus. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. You